Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up planning. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan atau kelurahan. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun anggaran 2023 tingkat Kecamatan Makassar digelar di Hotel Karebosi Premier Makassar pada Kamis 26 Januari 2023. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang. Usulan masyarakat kemudian dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Turut hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut antara lain Asisten 3 Wali Kota Makassar, Camat Makassar, Kapolsek, dan Ramil, anggota DPRD, organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kota Makassar terkait, lurah, tokoh masyarakat, TPPKK, serta stakeholder terkait lainnya. Dalam sambutannya, Camat Kecamatan Makassar Dr. Andes Haji Akbar Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dambaan bagi masyarakat Kecamatan Makassar dan menjadi usulan prioritas dalam musrenbang ini, yaitu pengadaan sekolah SMA di wilayah Kecamatan Makassar, pembangunan PAUD terintegrasi, pengadaan kantor lurah di wilayah Kecamatan Makassar yang masih posisi mengontrak dan satu berada di lahan pihak ketiga yaitu Kelurahan Maricaya Baru dan Kelurahan Barabaraya. Ia juga berharap agar adanya pembenahan lanjutan lorong wisata dan perhatian kepada pemuda yang menganggur serta memaksimalkan penanganan kasus stunting yang ada di Kecamatan Makassar. Pelaksanaan acara musrenbang ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Kemudian oleh Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Nomor 70 Tahun 2019 Permendagri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan terakhir Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 050 13/324 Bapeda garing 12 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan musrenbang dan forum perangkat daerah Kota Makassar. Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan bahwa di Kecamatan Makassar pada saat kami melaksanakan musyawarah perencanaan ada hal yang ingin dan menjadi dambaan bagi masyarakat Kecamatan Makassar, dan ini menjadi usulan kami untuk bisa diperjuangkan di tingkat provinsi, yaitu pengadaan sekolah SMA di wilayah Kecamatan Makassar. Kemudian kami pun sangat menginginkan adanya pembangunan PAUD terintegrasi di wilayah Kecamatan Makassar. Kemudian kami pun sangat mengharapkan adanya pengadaan kantor lurah di wilayah Kecamatan Makassar
yang sampai saat ini 2 kantor kelurahan kami, 1 masih posisi mengontrak dan 1 posisi di antara menduduki lahan yang dikuasai pihak ketiga, ya, yaitu Kelurahan Maricaya Baru dan Kelurahan Barabaraya. Kemudian selain itu kami pun mengharapkan kiranya ada pembenahan lanjutan lorong wisata. Kemudian kegiatan pengangguran yang ada di wilayah Kecamatan Makassar agar kiranya kepada SKPD terkait untuk tetap memperhatikan adanya pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan sebagai dasar mencari peluang kerja. Kemudian kami pun sangat mengharapkan agar dapat dimaksimalkan terkait dengan penanganan stunting dan TB di wilayah kami. Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Asisten 3 Kota Makassar, Muhammad Mario Said, yang sekaligus membuka kegiatan Musrembang Kecamatan Makassar ini mengatakan bahwa apa yang akan direncanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi program RPJM tingkat nasional, harus sesuai dengan tingkat provinsi dan tingkat daerah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saran pembangunan ini, sehingga tidak asal-asal lagi kita melaksanakan perencanaan ini. Jadi kita masih banyak spare waktu untuk kita betul-betul melaksanakan perencanaan secara baik, secara matang. Ya, karena ya berbagai program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota melalui visi misi yang sudah tertuang di dalam RPJMD kita. Nah, ini juga kesesuaian perencanaan ini harus sesuai apa yang menjadi program RPJM dalam hal ini tingkat nasional, ini harus ada kesesuaian dengan RPJMD provinsi dan RPJMD daerah. Begitu pula dengan usulan-usulan Musrembang dari bawah. Jadi ada kesesuaian, keselarasan ini antara perencanaan dari top down planning dan bottom up planning. Ya, jadi ini harus ada keselarasan. Apa yang menjadi kebutuhan, jangan sampai nanti kita menurunkan sebuah program, sebuah kegiatan yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga itu nanti akan mubazir juga jadinya. Ya, jadi permasalahan ini di dalam perencanaan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Camat. Ada beberapa hal penting yang harus kita masukkan di dalam perencanaan pembangunan, khususnya nanti di tahun 2024. Permintaannya tadi ada pembangunan sekolah. Saya kira ini sangat penting karena ini juga selaras dengan visi misi Bapak Wali Kota. Tinggal nanti yang paling sulit juga nanti untuk mendirikan barangkali itu dalam hal ini apalagi di kota itu menyangkut masalah penyiapan lahan, Pak Ketua Bapeda. Ya. Jadi ya kita berharap ini bisa juga terrealisasi nanti di tahun 2024 karena ini sangat penting. Pendidikan itu sangat penting. Bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada kalau sumber daya manusia kita lemah? Bagaimana infrastruktur ini harus kita lengkapi? Contoh juga tadi kantor lurah. Kalau kantor lurah saja tidak ada itu susah. Karena ini dia adalah front terdepan. Front terdepan yang melayani masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau ini tidak disiapkan, kita ini menuju kota yang betul-betul menjadi kota dunia. Harapannya Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, percepatan mewujudkan kota dunia yang sumber dan smart city. Mario Said menegaskan bahwa perlu ada dampak yang dimunculkan sehingga harus ada kesamaan persepsi dalam perencanaan program yang betul-betul memberikan kontribusi kepada masyarakat Kecamatan Makassar. Ical Sahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.